melakukan verifikasi ke lapangan, ternyata itu ada korelasinya dengan penggunaan pertanian. Jadi kita akan perlu banyak bermitra tentunya, dan agromedis ini akan menjadi salah satu area fokus kita untuk kedepannya. Jadi kami ucapkan selamat kepada FK UNEJ. Jadi agromedis ini adalah sebuah subdisiplin, bukan ya? Sebuah subdisiplin di dunia medis atau ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran yang mendalami hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, dengan penyakit yang seringkali terjadi di kalangan petani dan keluarganya. Sebagai contoh misalnya paparan terhadap pestisida. Rumah yang di dalamnya dia juga melihara ayam, melihara kambing, ada nggak dampaknya kepada potensi stunting, penyakit-penyakit tertentu yang seringkali muncul, yang kita kenal dengan nama occupational health atau kesehatan okupansi terkaitan dengan pekerjaan. Nah, sebagai provinsi yang sangat dominan pertaniannya, Jawa Timur, tentunya kita perlu menggunakan pendekatan occupation dalam program kesehatan masyarakat. Bukan hanya bagaimana mengobati, tapi mengurangi prevalensi dari penyakit-penyakit yang mungkin ada kaitannya dengan pola hidup dan cara kerja di pertanian. Nah, inilah yang saya apresiasi dari Universitas Jember yang memilih untuk fokus di bidang yang memang sangat relevan untuk Jawa Timur dan akan menempatkan agromedis, pusat agromedis ini menjadi PUI, pusat unggulan institusi, dan juga bisa menjadi yang terkemuka di Asia Tenggara. Ini bukan target yang muluk-muluk menurut saya. Sebagai kampus yang terbesar di wilayah Tapal Kuda, yang mana banyak kabupaten-kabupaten besar di sini, kita berharap betul bahwa UNEJ bisa memiliki area fokus yang memang relevan. Dengan di Jember sendiri adalah pusat pertanian. Belum lagi kita tarik ke Banyuwangi, kita tarik ke Situbondo, Bondowoso. Di sini ada kakao, ada kopi, ada tebu, ada tembakau, belum juga padi dan lain sebagainya ya. Jadi pajale ya. Jadi ini memang sangat-sangat relevan. Dan tadi saya ke museum agromedis dan di sana memang penting. Tantangannya adalah setelah sudah ada formulanya, bagaimana mengemas ini menjadi hal yang dapat diikuti oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang kita diskusikan untuk sinergi tadi, termasuk ada alat yang dimiliki UPT pemerintah provinsi untuk menguji kondisi tembakau yang sekiranya bisa bermanfaat untuk riset di sini. Jadi ini yang nanti kita lagi. Tadi kita sepakati ada 3 hal terlepas dari yang alat itu ya yang ada di UPT. Satu adalah bagaimana mengemas
komunikasi yang mudah dicerna kepada masyarakat untuk membuat mereka aware, memahami, paham, sadar mengenai risiko yang dihadapi dalam profesi pertanian dalam kaitan dengan kesehatannya. Yang kedua, kaitannya dengan penyuluh pertanian. Nah, kalau yang pertama tadi perawat Ponkesdes kita harapkan bisa ikut mensosialisasikan itu sebagai garda terdepan puskesmas ya dan Ponkesdes. Pemprov kan punya program perawat Ponkesdes di mana kita ikut mensupport pembiayaan untuk perawat Ponkesdes urunan bersama dengan pemerintah kabupaten ya di desa-desa. Yang kedua, penyuluh pertanian. Manakala ada praktek pertanian seperti bagaimana spraying pesticide dengan perlindungan yang memadai. Sekarang ada ruang baru karena kita udah biasa pakai masker, mungkin petani juga sudah biasa pakai masker gitu. Tinggal tambahin kacamata, tambahin glove, mungkin sudah mulai mendekati yang ideal untuk melindungi diri pada saat pestisida. Nah, ini hal-hal yang biasa dilakukan. Kalau itu ternyata kontraproduktif pada kesehatan, nih penyuluh juga harus ikut tanggung jawab. Penyuluh pertanian harus ikut bertanggung jawab. Jangan membiarkan, bukan hanya jangan menyuruh, tidak menyuruh tapi membiarkan juga nggak boleh. Penyuluh pertanian untuk kesehatan para petani. Ya, bayangkan kalau ada paparan pestisida kepada calon ayah, itu berdampak pada kesehatan anaknya. Ya, jadi para ladies tolong dicatat. Kalau suaminya ada profesi di pertanian, dicek paparan pestisidanya. Bukan berarti itu tidak bisa hilang. Ya, ada cara untuk menghilangkan itu ya, betul ya? Ada. Ya, karena sebelum kemudian nikah dan punya anak, itu tadi hati-hati dengan paparan pestisida. Gitu. Dan ya itu dua hal itu, dan yang ketiga tentunya adalah ruang-ruang untuk pengabdian masyarakat yang bisa diintegrasikan dengan Pemprov.